Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Saya perawat di Ruang Mawar. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan klien atas nama Nyonya N, usia 35 tahun, dengan diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Data yang sudah saya dapatkan yaitu untuk data subjektifnya, klien mengatakan bahwa dia sering mendengar suara yang memanggil-manggil namanya, dan untuk data objektifnya yaitu klien sering menyendiri, melamun, dan juga sering menutup telinganya sendiri. Nah, saya mempunyai kelebihan yaitu saya sudah mempelajari mengenai materi gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran, dan juga saya sudah melihat riwayat kesehatan klien, sehingga ketika komunikasi nanti saya akan lebih mengetahui kondisi klien. Namun saya juga mempunyai kekurangan yaitu saya mudah lupa, dan takutnya di tengah-tengah pembicaraan klien tidak mau berkomunikasi dengan saya karena ada suatu hal yang menyinggung klien. Nah, solusi yang akan saya lakukan yaitu saya akan membawa catatan pengkajian yang sudah saya buat, dan juga saya akan tetap berada di dekat klien agar klien mau berbicara kembali dengan saya. Nah, klien ini suku Sunda. Saya akan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Untuk komunikasinya interaksi secara berhadapan, jaraknya sekitar 1 meter. Untuk tempatnya akan dilakukan di rumahnya. Namun jika klien tidak mau, maka akan dilakukan di tempat yang lain. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit. Bunita tampak menyendiri, melamun, dan menutup telinganya. Perawat Siti menghampiri dengan sikap tenang dan ramah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan, nama saya Siti Maria. Biasanya saya dipanggil Perawat Siti. Saya mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana. Saat ini saya sedang melakukan praktikum di Rumah Sakit Jiwa. Apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Nita. Ibu Nita, Ibu senangnya dipanggil apa? Nita. Baik Ibu, saya akan memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Nita ya Ibu. Ibu, cuaca hari ini sangat cerah sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya agak takut karena saya mendengar suara ada yang memanggil saya. Baik Ibu, kita akan berbincang mengenai suara yang Ibu dengar itu ya. Bagaimana kalau sekarang saya akan mengenal Ibu lebih dekat, boleh? Boleh. Baik Ibu, kita akan berbincang sekitar 5 menit ya. Untuk tempatnya, apakah di sini Ibu sudah merasa cukup nyaman? Nyaman. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik Ibu, saat ini Ibu tinggal di mana? Bandung. Dengan siapa Ibu tinggal? Suami saya Baik Ibu, usia Ibu sekarang berapa tahun? 35 tahun. Oh, terakhir pendidikan Ibu sampai mana Ibu? Baik Ibu, Ibu saat ini pekerjaan Ibu sebagai apa Ibu? Ibu rumah tangga. Baik Ibu, Ibu kesini diantar sama siapa? Suami saya. Baik Ibu, terima kasih sudah mau berbincang dan terbuka kepada saya ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol dengan saya? Saya sedikit lega. Alhamdulillah ya Ibu. Boleh diulangi lagi apa yang sudah kita obrolkan tadi? Nanya identitas saya. Iya betul sekali ya Ibu. Baik Ibu, nanti siang kita akan mengobrol kembali ya mengenai alasan Ibu masuk ke rumah sakit. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Di ruangan saya. Baik Ibu, nanti kita ketemu di ruangan Ibu ya. Untuk waktunya mau berapa lama? 5 menit. 5 menit. Baik Ibu ya. Nanti kita akan bertemu di ruangan Ibu untuk waktunya 5 menit. Bagaimana kalau misalkan nanti siang di pukul 11? Ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sekarang Ibu boleh istirahat kembali. Assalamualaikum. Bunita tampak duduk sendiri, melamun, dan sesekali menutup telinganya. Lalu perawat Siti mendekat, menghampiri dengan senyum yang ramah. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ibu, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih. Baik Ibu, tadi pagi kita mengobrol mengenai identitas Ibu ya. Sekarang kita akan mengobrol mengenai alasan Ibu dibawa ke rumah sakit ini ya. Apakah Ibu siap? Siap. Untuk waktunya sekitar 5 menit, dan untuk tempatnya di sini apakah Ibu sudah merasa cukup nyaman? Sudah. Baik Ibu, kita mulai ya. Ibu, apa yang membuat Ibu dibawa ke rumah sakit ini?
Ada yang bilang saya ngobrol sendiri, berbicara sendiri dengan orang yang tidak ada, tetapi saya terdengar kalau ada yang memanggil saya di telinga saya berulang-ulang kali. Baik Ibu, sejak kapan Ibu mendengar suara itu? 1 bulan yang lalu, sesudah meninggal anak saya. Baik Ibu, suara apa yang Ibu dengar? Ada yang memanggil mama, mama, dan ada juga bahwa saya orang jahat. Apakah Ibu pernah mengalami kekerasan sebelumnya? Tidak ada. Apakah ada anggota keluarga Ibu yang mengalami hal serupa? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mau terbuka dengan saya. Alhamdulillah ya pembicaranya sudah selesai. Bagaimana perasaannya setelah mengobrol dengan saya? Sedikit lega. Alhamdulillah ya Ibu, boleh diulangi lagi apa yang sudah tadi kita obrolkan? Alasan masuk ke rumah sakit dan saya terdengar suara yang memanggil saya mama-mama, dan ada juga orang yang berbicara bahwa saya orang jahat. Iya betul sekali ya Ibu. Baik Ibu, di lain waktu nanti kita akan mengobrol kembali. Apakah Ibu siap? Sebaik Ibu, sekarang Ibu boleh istirahat kembali ya. Saya pamit. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Bunita tampak rapih, lebih ceria, dan sedang berdandan. Perawat Siti datang menghampiri. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Wah, hari ini Ibu Nita terlihat sehat sekali ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang Bu, alhamdulillah saya diperbolehkan pulang. Alhamdulillah ya Ibu. Kalau misalkan pas di rumah nanti Ibu mendengar suara-suara itu muncul kembali, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berbicara dalam hati bahwa halusinasi itu tidak ada. Bagus sekali ya Ibu. Bagaimana kalau misalkan suara itu munculnya lebih kuat lagi? Apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berbicara kepada keluarga saya dan saya akan pergi ke rumah sakit lagi. Luar biasa ya Ibu. Ibu jangan lupa ya minum obat sesuai dengan anjuran dokter ya. Iya Bu, saya janji. Baik Ibu, Ibu bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya, seperti menyapu, berkebun, dan juga ikut pengajian ya Ibu, agar pikiran Ibu lebih tenang kembali ya. Iya, saya akan berkebun lagi. Alhamdulillah ya Ibu Nita, sekarang Ibu sudah banyak kemajuan. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat dan tenang saat di rumah ya Ibu. Terima kasih Bu Siti sudah membantu saya. Baik, sama-sama ya Ibu. Jangan lupa kontrol sesuai jadwal ya. Iya Bu. Baik Ibu, selamat pulang dan semoga cepat pulih ya Ibu. Baik, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti. Saya tadi sudah melakukan komunikasi dengan klien atas nama Nyonya N, usia 35 tahun, didapatkan hasil bahwa klien mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran akibat dari anaknya yang meninggal 1 bulan yang lalu. Nah, halusinasi ini dirasakan yaitu ketika klien mendengar suara anaknya yang memanggil-manggil namanya dan mengatakan bahwa klien ini orang jahat. Nah, hambatannya yaitu ketika di tengah-tengah pembicaraan, klien sering melamun dan sering menutup telinganya. Solusi yang saya lakukan yaitu saya berusaha tetap berada di dekat klien dan meyakinkan klien agar klien mau berkomunikasi kembali dengan saya. Nah, untuk strategi selanjutnya yaitu saya akan berbicara mengenai hal-hal yang disukai oleh klien agar klien mau lebih terbuka dengan saya.